Mohon maaf kalau ada teman-teman yang merasa dirinya masih miskin, ini bukan singgungan. Tapi kemiskinan itu bukan sebuah prestasi dalam Islam. Dan Allah tidak ingin Anda miskin. Kenapa? Allah berikan kita waktu yang sama. Siapa di antara kita punya lebih dari 24 jam? Tidak ada, semua sama kan? Adakah manusia di muka bumi ini yang punya 25 jam misalnya, sehingga dia punya lebih 1 jam dan dia bisa lebih daripada kita? Tidak. Matanya sama 2, ya lisannya 1, sama, kupingnya 2, tangannya 2, kakinya 2. Kita tidak bicara orang yang cacat, karena orang yang cacat itu dari 100% manusia, yang cacat itu persentasenya di bawah 10%. Umumnya Allah ciptakan manusia itu sempurna, yang cacat itu ada ujiannya. Jadi kita bicara yang normalnya. Kita semua punya fasilitas yang sama, diberikan otak, diberikan fasilitas yang sama. Kenapa ada yang berhasil, ada yang tidak? Ini tergantung daripada bagaimana kedekatan diri dia kepada Tuhan yang memohon, dan bagaimana dia menguasai bidang yang harus dia ingin mendapatkan pendapatan dari situ. Saya akan jelaskan dan menjawab ini teman-teman sekalian, karena banyak orang juga salah faham tentang masalah bab. Ada di antara ulama hadits menulis bab khusus, bab keutamaan orang-orang miskin dari kaum muslimin. Bab ini bukan berarti umat Islam disuruh semua jadi miskin, bukan. Tetapi kalau ada orang yang miskin, mereka punya keutamaan tersendiri, yang ini bukan berarti sebuah keutamaan yang harus dikejar dalam agama. Tapi kalau sudah terlanjur dia seperti itu, ada keutamaan yang dia dapatkan. Itu poin harus difahami. Ya. Baik, kita akan mulai teman-teman sekalian dengan argumen yang pertama. Allah sendiri, Allah Azza wa Jal punya sifat Al-Ghani. Allah itu maha kaya. Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran, misalnya dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 133. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Al-ayat yang artinya Tuhanmu yang maha kaya lagi maha penuh dengan rahmat. Ya. Allah tidak bersifat dengan sifat kaya ini kecuali Allah juga ingin memberikan kepada hamba-hambanya. Nanti akan kita jelaskan bagaimana memahami dan realisasikan tentang masalah sifat kayanya Allah ini ke dalam kehidupan kita dari poin-poin yang akan datang nanti. Begitu juga dengan surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 263, potongan ayat, Wallahu ghaniyyun halim. Allah itu maha kaya, lagi maha penyantun. Kata Ibnu Jarir rahimahullah dalam tafsirnya, Wallahu ghaniyyun halim, yakni Wallahu ghaniyyun amma yatasaddaquna bih. Yang dimaksud dengan Allah kaya adalah Allah tidak butuh dengan apa yang mereka sedekahkan. Tapi Allah suruh kita untuk bisa bersedekah harus ada harta. Ya. Maka berarti di sini Allah menginginkan hambanya juga kaya. Tetapi perlu diketahui, apapun yang kita keluarkan jalan Allah, Allah tidak butuh feedbacknya, tidak butuh lagi ya kita membalas Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang telah Allah berikan. Tidak perlu Allah kasih kita makan, kita beri Allah makan misalnya, tidak perlu. Itu yang dimaksud dengan ganiyah di sini. Dan juga ya, halim adalah hina la ya'jal bil 'uqubah 'ala man yamunnu bi shadaqati minkum. Dia maha penyayang, maha lembut dengan menyegerakan hukuman bagi orang-orang yang sebut-sebut sedekahnya. Orang kalau sedekah nggak boleh sebut-sebut, man namanya, dan man itu adalah sifat atau salah satu dari dosa besar. Nggak boleh kita sudah sedekah lalu kita mengatakan saya kan sudah bantu kamu, lalu kita menyebut-nyebut sedekah, itu namanya man. Imam Ghazali masukkan dalam kategori dosa besar. Allah Halim, maha penyayang, maha lembut dengan hambanya, yang tidak langsung menghukum hambanya yang man, yang sebut-sebut kebaikannya. Wa yu'ti fiha man yatasaddaqu biha alaihi. Dan juga kalau ada orang yang menyakiti penerima sedekah itu, Allah tidak langsung menghukumnya. Biasa dalam surah Al-Baqarah, nanti teman-teman bisa kembali Al-Baqarah ayat 261 sampai 274. Ini belasan ayat Allah bicara tentang masalah pentingnya bersedekah dalam Islam. Tapi ini yang pertama, intinya sifat Allah adalah Al-Ghani. Argumentasi yang kedua, teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu fase hidup Nabi yang banyak umat Islam tidak meliriknya. Kita rentet dulu sejarah ya. Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada saat beliau umur 6 tahun. Kita tidak bicara ayah beliau karena ayah beliau meninggal pada saat beliau masih di perut. Makanya diistilahkan Nabi SAW yatim dari sebelum lahir.
Jadi ayahnya sudah meninggal, beliau masih di perut. Pas lahir sudah langsung jadi yatim. Jadi kita bicara ibu beliau meninggal di saat beliau umur 6 tahun. Lalu disponsori oleh kakeknya Abdul Muttalib selama 2 tahun sampai 8 tahun. Di masa ini masih dibiayai oleh kakeknya, dan para ahli sejarah mengatakan beliau SAW belajar dari kakeknya bagaimana memecahkan perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena hampir tiap hari di mana Abdul Muttalib duduk, di situ Nabi SAW duduk. Bahkan seringkali Nabi SAW di umur ini duduk di kursi Abdul Muttalib kalau Abdul Muttalib belum datang, dan pamannya sering melarangnya. Tapi begitu Abdul Muttalib datang mengatakan biarkan, karena cucuku ini punya kedudukan di masa akan datang. Di umur 8 tahun setelah Abdul Muttalib meninggal, beliau disponsori oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib orang yang miskin dan punya banyak keturunan. Akhirnya Nabi SAW mulai bekerja untuk memiliki income pribadi, supaya ada pendapatan pribadi, kerja di umur 8 tahun. Ini banyak orang tidak ketahui. Nabi kerja mengembalakan gembalaan masyarakat Mekah, dan beliau diberikan di situ hasil upah dari umur 8 tahun sampai umur 21 tahun. 13 tahun beliau bekerja menjadi penggembala kambing. Ya, kemudian di situ beliau membantu juga pamannya dari hasil income itu untuk memenuhi kebutuhan rumah. Jadi dari umur 8 tahun beliau sudah bekerja. Ya. Kemudian fase selanjutnya 21 tahun, umur 21 tahun sampai umur 40 tahun menjadi Nabi. Ini 19 tahun, ini Nabi menjadi seorang saudagar, pedagang. Beliau berdagang di sini. Dari 21 sampai 40 tahun. Ini 19 tahun. Lebih lama lagi umur beliau yang beliau pakai di sini daripada beliau jadi pengembala kambing. Tapi kalau kita gabung 13 tahun sama 19 tahun, ini waktu yang sangat lama, gitu kan. 32 tahun beliau habiskan semua untuk mencari income pendapatan, bekerja. Ya, karena 13 tahun jadi pengembala kambing, 19 tahun jadi pedagang. Sampai akhirnya karena beliau sangat lihai dalam mengatur investasi yang beliau terima dari amanah masyarakat Mekah, dengan cara penduduk Mekah, mereka atau pedagang-pedagang Mekah di masa itu, mereka selalu mengadakan rihlatas syita'i was-saif yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, mereka ke negeri Syam di utara Jazirah Arab, dan mereka ke Yaman di selatan Jazirah Arab. Ini mereka berdagang nih. Nah, tradisi orang-orang Quraisy pada saat itu, mereka bawa harta mereka, dinar emas atau dirham perak dalam bentuk cash, mereka bawa ke negeri Syam, lalu mereka beli produk di negeri Syam, lalu mereka jual di Mekah. Itu tradisi semua pedagang Mekah pada saat itu. Waktu Nabi SAW masuk di alam perdagangan itu di umur 21 tahun, beliau punya metode yang berbeda. Beliau menawarkan orang-orang yang mau investasi, lalu ada orang yang titipin harta. Nabi SAW beli produk dari uang itu semua, Nabi beli produk penduduk Mekah, kemudian beliau bawa ke negeri Syam. Lalu beliau jual di sana produk Mekah itu. Laku, lalu beliau beli dari modal dan keuntungan yang didapatkan tadi dari produk Mekah di negeri Syam, dibeli produk negeri Syam lalu dibawa ke Mekah, sehingga Nabi SAW dapat double keuntungan. Ini strategi bisnis yang luar biasa. Itu terjadi di masa hidup Nabi SAW, dan karena inilah sebabnya kenapa Khadijah tertarik, wanita terkaya Mekah, untuk menikah dengan Nabi SAW. Dan beliau terus saja berdagang sampai umur 40 tahun menjadi Nabi. Nah, setelah itu beliau sibuk untuk menyampaikan agama ini, dan itu pun permintaan Khadijah radhiyallahu anha agar Nabi SAW lebih fokus menyampaikan amanah atau beban wahyu yang Allah Subhanahu wa taala bebankan di pundak beliau. Juga kita tahu Nabi SAW dalam hidup beliau pada saat menikah dengan istri beliau punya mahar, dan mahar Nabi SAW luar biasa. Nabi SAW waktu melamar Khadijah itu maharnya 20 ekor unta. 20 ekor unta bukan sedikit, ya. Kalau kita hitung sekarang tidak kurang dari 2 sampai 2,5 miliar mahar yang dikasih. Kita kalau menikah kan perangkat alat sholat, ya, atau apa. Nabi SAW menikah dengan mahar. Berarti beliau punya income, gitu kan. Itu bukan dibantu oleh Khadijah, beliau kasih sendiri. Begitu juga pada saat beliau menikahi istri-istrinya punya mahar. Ya, sekian ratus dinar, sekian ratus dirham. Juga Nabi SAW karena berpoligami, beliau menyiapkan setiap ummahatil mu'minin satu rumah. Masing-masing punya rumah sendiri. Ini berarti menandakan beliau punya rumah, gitu kan?
Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, tapi saya pernah lihat miniatur rumah Nabi kecil. Nabi hidup sederhana, tapi bukan hidup miskin. Ya. Beda, hidup sederhana sama hidup miskin beda. Sederhana itu berarti beliau menikmati hidup, tetapi tidak boleh berlebihan. Itu maksudnya. Tapi Nabi bukan orang miskin. Fakta sejarahnya Nabi bukan orang miskin. Ya. Bahkan setelah pembebasan Khaybar, beliau punya harta rampasan perang, atau hampir di setiap peperangan beliau punya hak harta rampasan perang, dan beliau biayai istri-istri beliau. Di rumah Nabi SAW sendiri beliau punya kendaraan kuda sama unta. Di rumah-rumah Ummahatil Mukminin ada unta sebagai kendaraan. Kalau unta itu sekarang kita mobil mewah, gitu kan. Nabi SAW buat Ummahatil Mukminin disiapkan. Juga Nabi SAW memiliki pakaian yang terbaik. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan Nabi pernah pakai baju compang-camping, nggak ada. Yang ada Nabi SAW menggunakan baju kain kutun dari Yaman. Kain katun dari Yaman ini termasuk kain terbaik di masa itu. Tapi Nabi tidak mubazir. Bukan punya sekian banyak baju. Cuma Nabi SAW pakai baju yang bagus. Begitu juga Nabi SAW punya beberapa baju perang. Beliau punya beberapa pedang. Beliau punya beberapa cepenti, ya, busur panah, gitu kan. Dan kuda Nabi SAW kuda terbaik. Sampai hari ini kuda termahal kalau untuk dipakai tanding itu kuda Arab, dibilangkan kuda Arab. Nabi SAW memiliki kuda Arab terbaik di masa hidup beliau. Dan ini harganya cukup mahal kalau di masa kita sekarang, gitu kan. Jadi fakta-fakta ini menjelaskan kepada kita kalau Nabi SAW adalah orang yang mampu. Beliau hidup sederhana iya, tapi bukan hidup miskin. Jangan salah faham. Sehingga akhirnya Anda berargumentasi, oh saya hidup miskin aja karena Rasulullah aja miskin. Keliru. Kita bahkan di situ bisa merendahkan Nabi SAW. Jangan. Jangan itu. Kalau keadaan kita sekarang mungkin masih belum mampu, kita masih punya peluang besar. Berapa banyak orang yang tahun lalu biasa saja, tapi karena dia bekerja keras, dia berusaha, dia menekuni dengan ilmu yang benar, lalu Allah bukain pintu rezekinya. Yang ketiga, argumentasinya, ini 40, saya ringkaskan karena cukup banyak. Yang ketiga adalah teladan dari para nabi. Selain Nabi Muhammad SAW. Hadis yang masyhur tentang Nabi Daud alaihissalam. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kana Daud alaihissalam la ya'kulu illa min amali yadih. Ketahuilah Nabi Allah Daud tidak pernah makan kecuali dari hasil tangannya sendiri. Bekerja, punya pendapatan. Dengan itu dia jadi mulia. Juga diriwayatkan dalam hadis yang lain, maka ma'akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kulu min amali yadih. Ketahuilah wahai muslimin, Nabi SAW sampaikan umatnya, wahai umatku, seakan-akan Nabi bilang begitu, ketahuilah tidak ada orang yang memasukkan suapan makanan di mulutnya lebih baik, maksudnya lebih mulia di sisi Allah, lebih besar pahalanya, lebih baik untuk menjaga martabat dan harga diri di depan manusia dibandingkan hasil kerjanya sendiri, hasil tangannya sendiri. Disuruh bergerak. Tidak ada sifat malas bagi seorang muslim. Bahkan Nabi SAW berlindung dari sifat malas itu. Tidak ada kata vakum mengatakan, oh saya tidak tahu. Belajar supaya tahu. Tidak ada kata terlambat. Handphone kita sekarang sudah menjadi perpustakaan berjalan. Kita mau pelajari apa saja bisa. Mau belajar bahasa, mau belajar teknologi atau IT, mau belajar apa saja bisa. Kemudian kata Nabi SAW, wa inna nabiyallahi Daud alaihissalam kana ya'kul min amali yadi, dan ketahui Nabi Allah Daud makan dari hasil tangannya. Ini sebagai contoh saja. Ya. Nabi Idris alaihissalam itu ya seorang najjar, ya, tukang kayu, beliau mahir dengan itu, ya. Kemudian ada nabi-nabi yang ahli menjahit, ada Nabi Daud yang ahli tadi buat busur panah segala macam. Nabi Sulaiman bahkan minta kerajaan kepada Allah agar diberikan kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Raja kaya raya. Nabi Sulaiman minta dan Allah nukil kisahnya. Bukankah itu sebagai ibrah dan pelajaran buat kita? Ya, kan ini penting untuk digarisbawahi. Kemudian argumentasi yang keempat, syahadat dan hubungannya dengan masalah harta. Kita sudah tahu sama-sama teman-teman sekalian tentang surat Taubah, surah nomor 9 ayat 60, penerima zakat. Ada 8 golongan penerima zakat. Salah satunya adalah wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang hatinya masih lemah. Ya, hatinya masih lemah. Boleh enggak dalam Islam kalau ada orang kita tawarkan, kalau kamu masuk Islam, saya akan berikan kamu pekerjaan. Boleh enggak seseorang mengatakan, kalau kau masuk Islam, misalnya wanita mengatakan, kalau kau masuk Islam,
boleh saya jadikan masuk Islammu sebagai mahar saya, nggak usah kasih saya mahar. Boleh dalam Islam. Boleh kita negosiasi agar orang syahadat dengan harta kita. Boleh. Bahkan setelah masuk Islam, kita bisa memberikan dia harta yang banyak supaya dia tidak mengalihkan hati dari Islam ke agama lain. Nabi SAW contohkan itu pada saat mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak di wilayah Hunain, 30 km dari kota Mekah kurang lebih, waktu berperang dengan suku Hawazim di perang Hunain setelah Fathi Makkah. Maka Nabi SAW dapat harta yang banyak, dan beliau banyak sekali membagi-bagi harta sampai dikenal hari itu dengan hari 100.000, karena Nabi SAW suka kasih banyak sekali orang yang baru masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam, pimpinan orang Mekah membenci Islam dari awal Islam, dikasih harta oleh Nabi SAW banyak sampai Abu Sufyan susah untuk mengangkatnya karena banyaknya emas yang dikasih. Itu pun Abu Sufyan masih minta, untuk anak saya ya Rasulullah Yazid dikasih, untuk anak saya Muawiyah dikasih. Siapa saja yang baru masuk Islam dikasih sekian banyak, sampai waktu itu muncul kecemburuan dari orang-orang Ansar di Madinah. Sa'ad ibn Ubadah datang mengatakan, ya Rasulullah, apa yang anda lakukan pada orang-orang yang baru masuk Islam ini membuat kaumku merasa cemburu. Kenapa anda berikan kepada orang ini dan kami ini yang ikut berjuang dari Madinah tidak anda berikan sebanyak itu? Kata Nabi SAW, bagaimana dengan kau hai Sa'ad? Kata Sa'ad, saya bagian dari kaum saya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau gitu kumpulkan kaummu semua, khusus Ansar saja dari Madinah, jangan orang lain yang ikut, kumpullah. Tadi panjang lebar Nabi SAW bicara sama mereka, tapi di antara Nabi mengatakan, ya, kalian mungkin merasa cemburu dengan orang-orang yang aku berikan harta hanya untuk menguatkan hati mereka dalam Islam. Jadi sengaja harta yang banyak itu supaya tidak keluar dari Islam, supaya tidak murtad. Gitu. Dan mereka pulang dengan harta mereka. Bagaimana perasaan kalian sementara orang pulang dengan harta mereka, kalian pulang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka pada saat mendengar kalimat ini, semuanya menundukkan kepalanya, menutup matanya dengan imamah. Mereka menangis terisak-isak sambil mengatakan, kami ridho kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata orang-orang pulang dengan harta hanya untuk menenangkan hati mereka. Tapi kalian pulang bawa saya. Rasulullah ikut ke Madinah, padahal asli beliau penduduk Mekah. Kami saja Nabi pindah akhirnya tinggal di Mekah karena kota lahirnya sudah direbut kembali. Tapi beliau pulang bersama orang-orang Ansar. Ini sebuah poin yang penting. Jadi kita bisa meraih hati seseorang yang syahadat, atau bahkan menawarkan orang syahadat, gitu kan, dengan pekerjaan misalnya, boleh. Kalau tadi saya bilang mahar misalnya, terjadi pada Ummu Sulaim radhiyallahu anha, yang beliau punya julukan Gumaisa atau Rumaisa, ya, dijamin masuk surga, ibunya Anas ibn Malik. Jadi pada saat Anas ibn Malik, Malik ini ayahnya dia, suaminya Ummu Sulaim yang pertama. Rupanya Malik ini diajak masuk Islam oleh Ummu Sulaim, dia tidak mau. Terus karena dia ribut sama istrinya, dia keluar dari rumah bertemu dengan musuh-musuhnya, dibunuh oleh musuh-musuhnya. Jadi Malik meninggal dalam keadaan kafir. Jadi kalau kita baca Anas ibn Malik, kita cuma mengatakan radhiyallahu anhu, tidak radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena ayahnya memang bukan dalam keadaan muslim. Waktu meninggal Malik, Ummu Sulaim menjadi janda. Ada sahabat dekatnya Malik namanya Abu Talha. Abu Talha orang kaya, tampan, punya kedudukan. Lalu Abu Talha ini mengatakan, saya mau lamar anda. Dia bilang sama Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Talha, orang seperti anda tidak ditolak. Maksudnya tampan, kaya, punya nama yang harum, kedudukan di masyarakat, tidak ditolak. Tapi anda kafir, saya muslimah, nggak bisa. Kalau anda mau masuk Islam, saya jadikan mahar saya syahadat anda itu. Coba baca dalam riwayat Bukhari itu tentang bagaimana Ummu Sulaim menikah sama Abu Talha. Dia katakan gitu, saya jadikan masuk Islam anda sebagai mahar saya. Dan Abu Talha setuju, dia masuk Islam, akhirnya dia menikah sama Ummu Sulaim tanpa memberikan mahar kecuali syahadat itu. Argumentasi yang kelima tentang masalah solat dan sangat berhubungan dengan masalah harta. Kita rentet dulu supaya mudah difahami. Sekarang kayak tadi waktu solat duhur, kalau azan, hayya 'alas shalah, ayo solat, hayya 'alal falah, ayo menuju pada kemenangan. Lalu saya pergi solat ke masjid. Tergantung kadar keikhlasan saya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua keutamaan solat. Langkah kaki masjid, masuk kaki kanan dengan masjid, baca doa,
solat qobliyahnya, kemudian solat doa di antara azan dan iqamah, takbiratul ihram pertama imam, semua bacaan dan gerakan solat sampai salam semua ada pahalanya. Baik, saya dapat, tergantung dari kadar keikhlasan saya. Anggap saya dapat maksimal, misal pahalanya 100, saya dapat 100. Pertanyaan sederhana, bisa enggak saya dapat pahala ekstra daripada itu? Di ibadah yang sedang saya kerjakan solat tadi? Jawabannya iya. Bagaimana caranya? Ajak orang lain. Ini teman-teman santri sini, para ustadz-ustadz dan asatidz yang ngajar sini, setiap mau sholat, ingatkan. Walaupun sudah ada SOP di pesantren, oh ya, ingatkan santri, sudah ada yang bertugas khusus. Tapi apa salahnya kita cari pahala? Teman-teman santri sama main, ayo sholat yuk, sudah bentar lagi azan, 5 menit lagi azan, kita wudu dari sekarang. Kalau misalnya, ada 2 orang atau 3 orang saja temannya yang ikut ke masjid karena panggilan dia, dan contoh misalnya mendapatkan pahala maksimal masing-masing 100 juga, seperti dia. Dapat pahala melangkah ke masjid, masuk masjid kaki kanan, baca doanya tadi, doa antara azan dan iqamah misalnya, kemudian dia takbiratul ihram pertama imam, gerakan dan bacaan solat semua sempurna. Anggap ini angka 100 jangan jadi tolok ukur ya, cuma perumpamaan. Misal yang ajak tadi dapat 100, teman-temannya yang 3 juga sempurna dapat 100, 100, 100. Karena dia yang mengajak awal dapat 400 pahala, 100 dia sama 300 temannya. Makin banyak orang dia panggil, makin banyak pahalanya. Imam dalam solat panen semua pahala makmumnya. Muadzin panen semua pahala imamnya dan semua makmumnya. Makanya ulama mengatakan Bilal itu besar sekali pahalanya, karena dia yang panggil para sahabat untuk sholat menjadi makmum di belakang Nabi SAW. Dia panen pahala semua orang. Walaupun ada orang yang lebih besar pahalanya daripada Bilal. Siapa dia? Yang bebasin Bilal dari keterbudakan, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena semenjak bebas dari budak, Bilal jadi muadzin Nabi, dan semenjak itu Abu Bakar panen pahalanya. Tapi kita kembali ke masalah solat. Ada orang teman-teman yang panen pahala seluruh makmum, muadzin sama imam. Siapa dia? Yang membangun masjid. Bagaimana bangun masjid kalau tidak punya harta? Kan susah. Saya bisa bangun masjid Ustaz, tapi saya nyumbang 10 ribu, 100 ribu. Iya. Apakah sama pahalanya dengan orang yang nyumbang 100 juta, 500 juta? Atau dia bangun masjid sendiri dari dia? Mungkin sekarang kalau anda belum punya uang sebesar itu, anda akan mengatakan bagaimana caranya. Jangan tanya bagaimana caranya, berdoa sama Allah, order sama Allah, ikhtiar setelahnya. Allah akan kasih nanti. Kita nggak usah pakai akal kita sebagai manusia, susah ya. Akal itu hanya pelengkap iman, bukan akal mengontrol iman. Susah ya. Kalau kita pakai akal mengontrol iman, lagi hujan, nggak usah ke masjid deh ya. Karena akalnya cuma gerimis sedikit. Kalau hujan lebat mungkin ada dalil masalah itu, ya. Atau sakit sedikit, sudahlah, inilah, itulah, gitu kan. Kita jadi kalau akal mengontrol iman seperti itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, orang yang membangun masjid akan panen semua pahalanya. Dan bukan cuma orang yang sedang sholat di waktu itu. 5 waktu sholat dan setiap harinya selama masjid itu masih berfungsi. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad sahih, ya, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nah, kita bilang radhiyallahu anhuma karena Jabir bin Abdullah dua-duanya sahabat. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin aw asghara bana Allahu lahu baitan fil jannah." Sampai membangun masjid untuk Allah, ya, seperti atau sebesar ya, sarang burung. Kalau burung kecil membuat sarang kecil untuk dia saja, seperti itu saja tempat dia bertelur, atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Baik, bagaimana memahami hadis ini? Maksudnya kalau ada orang tidak punya kemampuan kecuali nyumbang sedikit, nyumbang sedikit. Tapi kalau kita bertemu antara si A sama si B, dua-duanya ikhlas karena Allah, tapi si A menyumbang dengan 10.000 rupiah, si B menyumbang dengan 100 juta rupiah, maka pasti saja si B lebih besar secara kuantitas kan. Kita bicara keikhlasannya sama ya. Maka seperti itulah. Jadi makin besar yang kita, atau kalau kita bangun masjid, maka makin besar pahala yang bisa kita dapatkan. Dan bangun masjid berhubungan dengan masalah harta. Argumentasi yang keenam, masalah zakat bagi orang yang mampu. Saya ingin titik beratkan dulu poin penting di sini. Rukun Islam kita ada 5, kita sudah tahu semuanya, ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan dan haji. Dari 5 ini ada 2 secara khusus
Allah cantumkan sebuah potongan kalimat yang harusnya difahami dengan benar, yaitu bagi yang mampu. Kenapa saya katakan dengan benar? Banyak orang selalu berpikir begini, bagi yang mampu, berarti saya tidak mampu, gak usah saya pikirin. Gak usah pikirin zakat, gak usah pikirin haji. Kenapa? Karena itu bagi yang mampu. Keliru teman-teman sekalian. Pemahamannya jangan begitu, ya. Bagaimana kita menjadikan bagi yang mampu ini tanda kutip tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau mampu nih? Ayo, saya akan kasih. Jadi kalau hari ini kita sebagai mustahik menerima zakat, maka kita minta kepada Allah Azza wa Jal, berusaha ikhtiar mempelajari ilmunya, ya. Kemudian kita ikhtiar mengaplikasikan dalam kehidupan kita supaya kita berubah status dari mustahik menjadi muzakki. Itu harusnya kita pikirkan. Bagaimana sebelum saya meninggal dunia saya bisa haji? Jangan selalu berlindung di kalimat tidak mampu. Bagi yang mampu, maka saya tidak mampu, enggak. Bagaimana supaya saya mampu? Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar. Sebagaimana Allah berikan kepada hamba-hambanya yang lain, Allah juga akan berikan kepada Anda. Tinggal bagaimana kita order, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan tentang zakat, perintahnya cukup banyak, ya. Di antaranya Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Begitu juga kita tahu di akhir Ramadan, setelah Ramadan di Idul Fitri kita ada zakatul fitr, dan itu dikeluarkan, ya, dari semua muslim yang budak ataupun yang bebas dari keterbudakan, laki-laki atau perempuan dari kalangan muslimin. Nabi SAW mewajibkannya. Sebagaimana hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW zakat al-fitr min Ramadan 'ala an-nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan atas setiap orang muslim, baik dia itu merdeka, hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan, yaitu satu sa' atau satu kurma atau satu sa' gandum, jadi satu genggam kurang lebih, ya. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Intinya zakat sebenarnya yang ada kata-kata bagi yang mampu itu bisa didapatkan dengan cara kita mempelajari ilmu, kita doa kepada Allah, kita pelajari ilmunya, kita akan coba menjadi status, ya, orang yang memberikan atau muzaki memberikan zakat itu. Yang ketujuh, Ramadan dengan harta. Kita tahu puasa Ramadan wajib. Nah, mirip tadi dengan contohnya sholat, ya. Sekarang datang Ramadan, saya puasa 30 hari, lengkap semua. Baik, sesuai kadar keikhlasan. Anggap saya maksimal ikhlas saya dapat 100 pahala misalnya. Setiap harinya, kali 30 hari, misalnya 3000 pahala saya dapatkan. Pertanyaan sederhana, bisa enggak saya dapat pahala dengan hari-hari yang sama, dengan puasa yang saya kerjakan ini, pahala ekstra banyak? Bisa. Bagaimana caranya? Buka puasain orang. Buka puasain orang dengan harta bukan? Dengan harta. Tapi kan Ustaz, saya bisa bantu orang di masjid. Iya, berapa banyak Anda bisa bantu? Kalau Anda berargumentasi mengatakan saya bisa bantu orang di masjid, ikut-ikut bagiin kurma, saya juga dapat pahalanya. Iya, tapi cuma lingkup di situ. Kalau orang punya harta, dia bisa transfer uangnya ke Saudi, ikut iftarkan orang di Mekah sama di Madinah. Kalau Ramadan biasa saya buatin program jemaah kami begitu. Siapa yang mau iftarkan orang di Mekah atau di Madinah, mereka bisa ikut donasi di yayasan kami, kemudian kita buka puasakan orang di sana. Dengan harta bisa. Kalau orang yang tidak punya kemampuan harta, dia cuma bisa bantu di masjid dekat rumahnya. Gak mungkin dia berangkat, orang berangkat juga umroh sama haji butuh uang. Itulah yang kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, hadis yang masyhur riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini sanadnya sahih. Man fattara sha'iman, siapa yang buka puasakan orang yang puasa, kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imin syai'a, maka dia akan dapat pahala orang yang dia buka puasakan tanpa dikurangi dari sedikit pun dari pahala orang yang dibuka puasakan tersebut. Jadi dengan harta kita bisa lebih banyak dapat pahala dengan Ramadan. Ya. Bisa ditangkap pesannya, ya? Iya. Yang kedelapan, haji bagi yang mampu. Nah, ini mirip penjelasannya tadi dengan zakat. Jadi jangan selalu bersembunyi di kalimat tanda kutip bagi yang mampu. Oh, saya tidak mampu, gak usah saya pikirin haji. Subhanallah. Allah melahirkan kita semua dalam kondisi sama, waktunya sama, fasilitasnya sama. Kenapa ada yang mampu kita tidak mampu? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon.
Pernah dengar nama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu ya? Sahabat Nabi yang mulia ini mengkhususkan doanya. Ini ada dalam materi kami di playlist YouTube Khalid Basalamah Official, serial Sahabat Tabligh Akbar. Ini bahasan tentang beliau. Beliau menjadikan, salah satu potongan beliau menjadikan doanya, ya Allah, karuniakanlah aku harta yang melimpah, yang dengannya aku bisa dekatkan diri kepadamu. Dan akhirnya Allah betul-betul berikan harta saat yang melimpah luar biasa. Ya. Pada saat hidup, pada saat juga sudah meninggal. Ya. Jadi jangan terkurung dengan bahasa, bagi yang mampu antum tunggangi atau anda tunggangi, oh saya tidak mampu ya sudah. Tapi jadikan tanda kutip sebagai tantangan. Ya Allah, sebagaimana engkau berikan bagi yang mampu pahala haji, pahala zakat, jadikan aku mampu. Nah minta sama Allah begitu. Terus pelajari ilmunya. Bagaimana supaya bisa mendatangkan income itu. Dan haji ini banyak sekali keutamaannya, banyak sekali keutamaannya. Mungkin kalau kita ingin rincikan luar biasa banyaknya. Tapi di dalam surah Al-Imran ayat 97 Allah perintahkan, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi manusia ya, kewajiban terhadap Allah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, dan siapa yang mengkufuri perintah haji itu, kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya atas seluruh alam semesta ini. Ya, jadi ada perintah untuk haji. Haji ini teman-teman, kata Nabi SAW, wal haji mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur, mengikuti syarat dan rukun, ya tidak ada pelanggaran, tidak ada balasannya kecuali surga. Bagaimana orang bisa haji tanpa uang? Nggak mungkin. Berarti sangat erat hubungannya pahala keutamaan haji didapatkan dengan harta tersebut. Yang kesembilan, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada dari 28 kali terulang kalimat jihad dalam Al-Quran, ada 8 kali ya, dari potongan ayat jihad Allah mulai dengan bi amwalikum wa anfusikum. Jadi kalau Allah sudah sebutkan jihad, Allah sebutkan bi amwalikum wa anfusikum, berperang dengan harta dan jiwa kalian. Harta dan jiwa kalian. Nah, Allah SWT ulang-ulangi. Berarti yang paling afdal kata ulama adalah berperang dengan keduanya. Dia sudah menyumbang dengan harta, dia juga ikut berperang dengan fisiknya, gitu. Nah itu penting untuk digarisbawahi. Ini salah satu potongan ayat dalam surah An-Nisa ayat 95. Allah berfirman, surah nomor 4 ayat 95. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina daraja wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Tidak sama orang-orang mukmin yang duduk atau tidak ikut berperang tanpa mempunyai udzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Jadi bukan cuma dengan jiwa, tapi dengan harta di sini. Allah melebihkan derajat yang sangat tinggi orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka dari atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa udzur. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang terbaik atau surga. Tapi Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang sangat besar. Ya. Dan juga praktek Nabi SAW. Nabi SAW itu kalau mau berperang selalu kumpulin dulu sahabat. Ayo kumpulin harta kalian, kita mau berjihad. Beliau kumpulin harta dulu di masjid beliau. Sudah cukup untuk membiayai pasukan perang, baru beliau bentuk pasukan untuk berangkat. Selalu. Coba baca dalam peperangan Nabi SAW. Cukup banyak peperangan Nabi kan. Dari perang Badar, perang Uhud, kemudian perang Khandaq atau perang Ahzab, ya, Bani Mustaliq, ya, perang Khaybar, kemudian Fathi Makkah, Hunain, semua perang Tabuk. Ini semuanya peperangan dan masih banyak peperangan yang Nabi SAW lakukan. Belum lagi Sariyah, pasukan-pasukan kecil yang Nabi utus, ya. Belum lagi Ma'arakah. Kalau peperangan yang Nabi hadir disilakan bahasa Arabnya Ghazwa. Kalau yang Nabi tidak hadir namanya Ma'arakah, ya. Seperti contoh misalnya Mu'tah. Ya, perang Mu'tah dikenal dengan Ma'arakah Mu'tah, bukan Ghazwa karena Nabi tidak hadir. 3.000 pasukan muslimin melawan 250.000 pasukan Romawi, ya, yang bergabung dengan beberapa orang Arab yang memang belum masuk Islam pada saat itu. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, kita lihat di sini memang harta itu diperlukan. Dan kita mungkin tidak asing lagi dengan kejadian Utsman bin Affan di perang Tabuk. Nabi SAW mengatakan begini, siapa yang mau menyumbang tunggangan buat kami, karena banyak sekali umat Islam. Di perang Tabuk itu peperangan terakhir Nabi SAW, pertama kali pasukan Islam terkumpul 30.000 pasukan. 30.000 personil, belum pernah sebelumnya sebanyak itu. Maka Nabi butuh tunggangan-tunggangan, unta, kuda yang dipakai untuk berperang para mujahidin. Perjalanan dari Madinah ke Tabuk cukup jauh.
Maka Nabi SAW bilang, siapa yang mau nyumbang tunggangan perang? Utsman dengar. Utsman mengatakan, saya ya Rasulullah, 100 ekor kuda, lengkap semuanya. Kuda, pelananya, baju perangnya, pedangnya, anak panahnya, busurnya, sama bekal makanannya. Seorang mujahid tinggal naik di kuda, ikut perang. Pulang pergi saya tanggung 100 ekor kuda. Bagaimana caranya orang nanggung begini kalau tidak punya harta? Ternyata Nabi SAW bilang, bagus hai Utsman apa yang kau lakukan. Nabi bilang lagi, ada yang mau nyumbang lagi tidak? Utsman heran, oh berarti Nabi masih perlu. Saya nyumbang lagi ya Rasulullah, 100 ekor kuda, lengkap semuanya. Satu paket, pulang pergi mujahid. Gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, bagus hai Utsman. Ada lagi yang mau nyumbang? Ternyata masih lagi. Nah, Utsman bilang lagi, ya Rasulullah, saya nyumbang lagi 100 ekor kuda. 300, 400, 500, sampai 900 ekor kuda. Ya, satu ekor kuda perang ini mungkin seperti mobil Alphard sekarang itu. Mahal banget tuh. Lengkap lagi sama semua perlengkapan perangnya. Dia cuma pakai baju di badan, pakai baju perang, pakai pedang, perangkatnya semua sudah disiapin. Sudah 900, Nabi bilang, bagus hai Utsman. Ada lagi yang mau nyumbang? Utsman heran, 900 masih butuh. Maka Utsman mengatakan, ya Rasulullah, di kandang saya tersisa 90 ekor kuda. Saya akan tambah dengan 10 ekor unta, genaplah 1000. Setelah itu Nabi SAW tutup donasi, nggak ada lagi, sudah cukup 1000 ekor. Nah ini hati-hati, biasa gitu ya, kalau ada sumbang pesantren minta sumbangan, mesti minta sumbangan, jangan tunggu donasi sudah tutup baru antum nyesal. Mumpung belum tutup, nyumbang. Jadi sudah tutup, tidak ada lagi kendaraan. Terus Nabi SAW lihat mujahid begitu banyak, mereka butuh air. Setelah itu Nabi SAW bilang, suruh cek semua sumur di Madinah, rata-rata kering semuanya. Ada satu sumur milik orang Yahudi yang masih banyak airnya. Nabi SAW suruh sahabat negosiasi, gak mau dia, gak mau kasih, mau dijual. Langsung Nabi bilang, siapa yang beli sumur Rumat, sumur itu masuk surga. Utsman gak pakai tanya, langsung ke sana bayar, gak pakai nego lagi sama Yahudi. Berapa kau mau jual ini? Sekian, ambil. Setelah itu langsung dia bilang, saya wakafin untuk umat Islam. Wakaf langsung. Dan wakaf itu berikut dengan beberapa pohon kurma di sekitarnya. Sampai hari ini kalau saya bawa jemaah haji dan jemaah umrah, jemaah dari travel kami yang Allah amanahkan Uhud Tour ini, saya selalu kadang ada kesempatan kalau di Madinah, dari hotel kami jalan kaki. Dekat sekali di sekitar perhotelan Madinah itu ada satu hotel tulisan besar-besar, wakafnya Utsman bin Affan. Hotel itu tulisannya wakaf Utsman bin Affan. Antum kalau searching di Google kelihatan hotelnya itu. Tidak terlalu besar. Tapi uniknya, para ahli sejarah Madinah mengatakan lokasi hotelnya Utsman bin Affan yang dijadikan wakaf itu adalah rumahnya beliau dulu di masa hidupnya. Ya. Bagaimana ceritanya? Orang sudah mati bisa punya hotel dekat haram. Dan satu-satunya orang yang mati sekarang masih punya rekening cuma Utsman bin Affan. Sampai hari ini di Saudi, di rekening di salah satu bank di sana ada rekening namanya Utsman bin Affan. Setiap hari masuk income di situ. Padahal orangnya sudah mati, meninggal 1400 tahun yang lalu. Ternyata waktu beliau wakafin sumur Rumat itu sama kebun kurmanya, di masa Nabi SAW beliau rawat, dan semua airnya boleh umat Islam ambil walaupun sudah pulang dari peperangan. Hasil kurmanya beliau bagi-bagi. Sampai Nabi SAW meninggal masih berjalan, Abu Bakar meninggal berjalan, Umar meninggal berjalan, sampai Utsman jadi raja, beliau terus rawat, kembangkan kebun itu, makin banyak hasilnya dibagiin semuanya. Waktu dia meninggal, Ali bin Abi Thalib jadikan sebagai program pemerintah. Ini sumurnya Utsman ini, sumur yang penuh dengan berkah. Udah, wakaf pemerintah nih, diurus pemerintah. Datang dinasti Umayyah dalam Islam, tahun 40 sampai 132 Hijriah, dijadikan itu juga jadi program pemerintah semua khalifah pada saat itu, Umayyah. Datang Abbasiyah, tahun 132 sampai 656 Hijriah, jadi wakaf, jadi program pemerintah. Tidak ada satupun khalifah yang tidak mengurus sumurnya Utsman. Kuasa Allah, karena dia ikhlas, Allah kasih keberkahan. Datang Utsmaniyah juga sama. Datang sekarang pemerintah Saudi masih sama. Sehingga pemerintah Saudi karena banyaknya income dari kebun kurma itu, dan airnya sekarang masih bisa dipakai, cuma sudah tidak berfungsi karena orang sudah punya program ada air. Kalau kita di Indonesia PDAM mungkin ya, itu sudah ada di kota Madinah, maka sumur Utsman sudah tidak diambil airnya untuk bagi-bagi masyarakat, tapi hasil kurmanya masih ada yang dibagi, ada yang dijual. Nah hasil penjualannya
Dibukakan rekening khusus, lalu salah satu hasilnya diberikan tanah dekat Masjid Nabawi tadi, dibangunkan hotel, dan hasil hotel itu dipakai lagi kembali ke rekening dia. Dia luar biasa harta. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menukil kepada kisah Uthman bin Affan dan kisah beberapa sahabat Nabi yang kaya raya. Nanti di penutupan materi insya Allah ada beberapa nama yang akan kita sebutkan supaya kita belajar dari situ. Yang ke-10, ilmu dan harta. Apakah ada hubungannya antara ilmu dan harta? Ya, sangat erat. Sangat erat. Ya. Di antaranya kalau pernah dengar ada gurunya Imam Malik, salah satu guru Imam Malik namanya Rabi' ar-Ra'i rahimahumullah. Ini guru utamanya Imam Malik. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Gurunya dia yang paling utama itu adalah Rabi' ar-Ra'i. Siapa Rabi' ar-Ra'i ini? Kisahnya saya ringkaskan karena cukup panjang. Ayahnya dia seorang mujahid, suka pergi berperang, dan masa dulu orang tidak ada handphone bisa komunikasi sama keluarga dia. Orang dulu kalau keluar udah dianggap meninggal udah. Kalau dia masih kembali ya sudah berarti masih ada umurnya, gitu kan? Orang nggak tahu. Maka ayahnya pergi berperang, dia pernah pulang sekali, dia bawa sedikit harta buat keluarganya. Kemudian dia pergi, bukan sedikit sebenarnya banyak. Dia bawa sekitar 30.000 dinar, banyak sekali itu. Ya. Kalau saya pernah hitung 1000 dinar saja itu sekitar 2,5 miliar. 1000 dinar emas itu sama dengan 2,5 miliar. 1000 ya, ini 30.000. Berarti 2,5 miliar itu dikali 30. Ya. Kalau kali 10 saja 25 M. Ya. Kalau kali 30, 75 M. Uang sekarang. Ini ayahnya pergi perang, dapat hantaran pesan perang, dibawa pulang. Dia kasih istrinya 30.000 dinar. Dia pergi perang lagi. Istrinya kebetulan waktu itu lagi hamil besar. Sementara dia di medan perang, lahirlah anak laki-laki. Dikasih nama Rabi'ah ini, tokoh kita yang sedang kita bicarakan. Satu waktu setelah Rabi'ah tumbuh besar, menjadi ulama besar, ayahnya pulang dari perang. Sudah sekian tahun ini, belasan tahun tidak pulang-pulang, datang habis itu. Atau bukan sudah puluhan tahun tidak pulang, dia datang. Ketemu istrinya, setelah melampiaskan rindu segala macam, lalu kebetulan dia belum bertemu sama Rabi'ah anaknya, dia belum ketemu. Dia tiba di rumah pas, ya, waktu Rabi'ah lagi tidak ada. Kemudian dia bilang sama istrinya setelah ngobrol segala macam, di mana uang yang dulu saya pernah titipkan? Wajar seorang suami titipkan sampai puluhan miliar. Kalau saya tanya istrinya, di mana uang itu? Gitu. Kata istrinya, dia diam lalu dia mengatakan, nanti insya Allah selepas engkau sholat maghrib, sholat isya di masjid, baru kita bicarakan. Pergilah azan maghrib, pergilah sang ayah ini ke masjid. Waktu pergi masjid jami' besar waktu itu di kotanya, rupanya penuh masjid, banyak orang datang. Dan dia ikut sholat berjamaah, dia penasaran ada apa orang kumpul begini banyak. Habis sholat sunnah ba'diyah maghrib, datang seorang syekh, tampan, berwibawa, duduk, didengarin pengajiannya oleh banyak orang. Masya Allah, dia kagum sekali dengan luasnya ilmunya orang itu, penampilannya yang bagus. Dia pulang ke rumah, dicerita sama istrinya. Tadi antara maghrib isya ada seorang syekh luar biasa, ilmunya luas, penampilannya bagus, banyak muridnya. Kata istrinya, kau tahu siapa orang itu? Dia bilang tidak, itu anakmu. Kata istrinya, itu anakmu, itu Rabi'ah yang lahir 25 tahun atau 30 tahun yang lalu. Pada saat kau pergi berperang, aku melahirkan dan itu anakmu. Dia bilang, Masya Allah, luar biasa. Kau luar biasa dalam mendidiknya. Maka kata istrinya, mana yang kau lebih sukai? 30.000 dinar emas atau anakmu jadi ulama begini? Dia mengatakan, tentu anak saya jadi ulama. Kata ibunya apa? Saya sudah menghabiskan 30.000 semua untuk biayai dia jadi ulama begini. Semua uang itu dipakai supaya jadi pintar begini. Belajar, safar dari sini ke sana, belajar dari ulama ini ke ulama ini, beli kitab ini dan segala macam. Biayanya luar biasa untuk menjadi ulama. Ya. Kemudian disebutkan juga dalam statement para ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, la yasluhu talabul ilmi illa limuflis. Tidak layak bagi orang yang menuntut ilmu kecuali orang yang siap miskin. Ini kata Imam Syafi'i. Harus dia keluarkan uang. Masuk pahat begini bayar, wajar orang bayar gaji guru, bayar listrik, bayar bangunan. Ya. Gak mungkin orang bisa menuntut ilmu tanpa mengeluarkan uang, mustahil. Gitu loh.
Kecuali memang mungkin pengajian gratis begini iya. Tapi kan tidak bisa intens ya. Kalau formal sekolah kan satu hari bisa 4-5 materi, 4-5 kitab yang dibedah ya. Terus tinggal di pesantren dikasih makan, mungkin ada pendidikan ekstra habis asar, olahraganya mungkin maghrib ada muraja Al-Qur'annya, mungkin segala macam. Itu aja. Imam Malik ya, berkata, la yablughu ahadun min hadzal ilm ma yuridu an yadribahu al-faqru wa yu'thirahu ala kulli syai'. Seorang tidak bisa mencapai tingkat tertinggi dari ilmu agama ini ya, sesuai yang dia harapkan sampai dia siap untuk menjadi fakir dan bahkan dia menggunakan semua apa yang dia miliki untuk menuntut ilmu itu. Jadi safar datang ke majelis ilmu sana, tablik akbar ini, itu memang cara begitu menuntut ilmu. Harus berkorban bensin, berkorban parkir, berkorban segala macam memang. Mungkin ada yang berkorban tiket pesawat datang ke sini mungkin. Gitu kan. Memang sudah begitu. Dan Ibnul Qasim pernah berkata, ini tentu disebut kalau tadi yang perkataan Imam Syafi'i dari Jami' li Akhlaqir Rawi di jilid 1 halaman 104, dan kalau tadi perkataan Imam Malik rahimahullah yang tidak bisa mencapai tingkat tertinggi ilmu ini ya, yang dia harapkan sampai dia siap jadi fakir dan akan mengorbankan apapun, diambil dari kitab Al-Majmu', Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah jilid 1 halaman 35, dan juga ada perkataan Ibnul Qasim diambil dari buku Tartibul Madarik jilid 1 halaman 131. Perkataan beliau mengatakan, afdha bi Malikin talabul ilmi ila an naqada saqfa baitihi. Imam Malik itu ya, pada saat mencari ilmu dia sampai membongkar atap rumahnya, faba'a khasyabahu. Kemudian dia jual kayunya atap rumahnya untuk membiayai dirinya supaya bisa belajar ilmu. Thumma malat alaihi dunya. Dan setelah itu barulah dunia datang kepadanya. Jadi nuntut ilmu butuh uang. Memang begitu. Kalau kita cuma bisa pinjam kitabnya orang lain karena tidak punya uang, orang lain yang beli kitab yang kita pinjam dapat pahalanya. Dia bisa beli kitab banyak, dia bisa baca. Atau sekarang aplikasi, beda dengan orang yang cuma pinjam laptop temannya, dengan dia sendiri bayar aplikasi itu, kan begitu. Dan seterusnya.